dari dunia tim lawan adalah dunia di mana pada akhirnya akan banyak sekali orang-orang yang anak-anak yang telantar, banyak sekali pada akhirnya anak-anak yang pada akhirnya mereka mencoba sesuatu yang lebih berat, di mana pada akhirnya mereka yang awalnya mencoba narkoba, lalu pada akhirnya mereka menjadi kurir narkoba karena mereka nggak ada bimbingan. Ini juga mendorong di mana di sisi lawan, dunia tim lawan adalah dunia mana tingkat putus sekolah akan tinggi, dan juga mendorong di mana pengangguran akan tinggi. Bonus demografi yang seharusnya dimanfaatkan akan tidak ada lagi di sisi mereka, dan di mana pada akhirnya prinsip sekolah pun yang mendidik pada akhirnya di mereka tidak ada. Pilihan kami adalah saat kami tidak akan mengeluarkan orang anak-anak yang melakukan pelanggaran berat, dan kami akan membimbing atau fokus terhadap minat dan bakatnya supaya pada akhirnya obligasi mereka akan berubah Dewan Utama. Masuk ke karakteristik yang pertama. Mengapa siswa melakukan pelanggaran berat? Ada dua hal di sini. Satu, dorongan eksternal. Dewan Utama sadari banyak sekali anak-anak yang melakukan pelanggaran berat itu karena apa? Karena mereka ada masalah keluarga di rumahnya, ataupun pada akhirnya karena mereka melakukan pergaulan malam, pergaulan bebas. Ini dasarnya oleh karena mereka tidak mempunyai bimbingan yang cukup Dewan Utama. Mereka tidak mempunyai seorang yang mampu, ataupun mereka tidak mempunyai orang yang membimbing mereka bagaimana mereka harus mencegah tindakan preventif untuk tidak keluar rumah saat malam, ataupun bagaimana mereka mengerjakan tugas dan sebagainya, itu tidak ada. Lalu yang kedua, kami rasa siswa ini merupakan tipe siswa yang biasanya mereka tuh nggak punya tujuan gimana di sekolah mereka itu nggak punya tujuan apa yang mereka ingin lakukan di sekolah. Mereka tuh sebenarnya mencari atensi perhatian, tapi mereka menaruh perhatian mereka di sisi yang negatif, seperti contoh melakukan merokok di sekolah ataupun melakukan perundungan. Ketika kita berhasil menciptakan, atau ketika kita berhasil mengalihkan atensi atau perhatian mereka ke arah yang baik, maka pada akhirnya tidak akan lagi ada orang-orang yang melakukan pelanggaran buruk Dewan Utama. Lalu kenapa sekolah saat ini gagal? Karena saat ini prinsip sekolah itu mendidik itu udah hilang Dewan Utama. Gimana saat ini sekolah itu tujuannya cuma untuk cari prestasi dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya obligasi mereka untuk mendidik siswa atau mendidik siswa yang berlaku buruk itu pada akhirnya gagal. Itu pada akhirnya dari kami akan membuktikan gimana justru kami akan membuktikan jika siswa yang buruk ini pada akhirnya juga mampu untuk melakukan prestasi jika pada akhirnya diberikan pembimbing yang baik Dewan Utama. Apa yang akan kami lakukan? Kami lakukan ada dua hal. Satu, kami akan melakukan pembinaan minat dan bakat. Kami akan tanya apa minat dan bakat mereka, lalu kemudian kami akan suruh mereka untuk melakukan tugas-tugas seperti tugas lomba, kegiatan-kegiatan ekskul, pada akhirnya mereka disuruh untuk mengikuti seminar atau menjadi panitia di kegiatan sekolah yang bermanfaat atau positif untuk mereka Dewan Utama. Kemudian kami akan memberikan tugas kepada mereka yang menurut mereka itu akan menyenangkan, gimana pada akhirnya sesuai dengan preferensi kesenangan mereka. Yang kedua, kami juga akan memberikan apresiasi kepada mereka ketika mereka berhasil atau tidak mengulangi kesalahan mereka. Pada akhirnya mereka diberikan apresiasi berupa verbal atau sebagainya dari guru ataupun dari seseorang yang menurut mereka adalah role model mereka di sekolah. Ini kan juga membantu bagaimana pada akhirnya mereka akan percaya kepada sekolah dan mereka tidak akan mengulangi perbuatan yang sudah mereka lakukan Dewan Utama. Lalu tim Olos membuktikan gimana pada akhirnya kondisi masyarakat itu akan kondisi mereka kalau misalnya anak-anak ini ditelantarkan, lalu juga mereka harus buktiin gimana prinsip sekolah untuk mendidik itu pada akhirnya akan ada di mereka dan nggak akan hilang. Menurut argumen kami yang pertama Dewan Utama, mengapa secara prinsip dan moral proposal ini akan benar? Ada dua alasan di sini dengan masing-masing dua layar. Alasan pertama karena tidak adanya pelemparan tanggung jawab di sisi kami ketika pada akhirnya proposal ini dilaksanakan. Karena apa? Karena satu, masalah utamanya saat ini Dewan Utama adalah anak atau siswa itu pada akhirnya mereka nggak dapat bimbingan dari luar, dimana pada akhirnya keluarga mereka udah nggak peduli, keluarga mereka tuh udah acuh sama mereka tuh jadi domba tersesat. Justru pada akhirnya tingkat kejahatan di masyarakat tuh kan tinggi, contohnya mereka jadi kurir narkoba, tuh pada akhirnya mereka menjadi pencopet karena mereka butuh, ataupun pada akhirnya mereka mencuri karena mereka ingin narkoba misalnya, ataupun ingin melakukan tindakan kejahatan lainnya misalnya. Ini merupakan skenario terburuk di sisi kami yang mana pada akhirnya masyarakat tuh akan terpengaruh, masyarakat akan terganggu stabilitasnya. Tim harus ngebuktiin gimana mekanisme mereka ngecegah ini, ataupun gimana pada akhirnya mereka nggak peduli terkait hal ini Dewan Utama. Ataupun yang kedua, kenapa pada akhirnya ini buruk? Ini buruk karena pada akhirnya stabilitas masyarakat pun akan terganggu. Pada akhirnya masyarakat tuh akan skeptis sama sekolah sendiri Dewan Utama. Dimana pada akhirnya sekolah tuh nggak mampu atau dicap nggak mampu untuk menangani siswa yang pada akhirnya melakukan tindakan pelanggaran yang berat Dewan Utama. Ini berujung gimana pada akhirnya akan ada demo terhadap sekolah dan sebagainya. Di sini aja kami udah ngebuktiin gimana pada akhirnya kalau kita ngelantarin atau kita buang anak-anak tersebut keluar, itu pada akhirnya ngerugiin sekolah, dan justru kenapa aktor sekolah pun pada akhirnya tidak akan bermanfaat di sisi kami ketika pada akhirnya sekolah pada akhirnya akan mengeluarkan siswa. Ataupun B, mengatasi akan masalah. Dua alasan. Kami rasa akan masalah saat ini tuh akan masalah itu di bimbingan Dewan Utama. Dimana justru obligasi sekolah itu di sini kita akan ngebuktiin gimana pada akhirnya ketika kita melakukan proposal ini, kami akan mendapatkan prinsip sekolah untuk mendidik dan prinsip sekolah untuk meraih prestasi. Kenapa? Karena satu, dari sekolah itu sebagai tempat perhatian siswa Dewan Utama, dimana pada akhirnya minat dan bakat siswa itu disalurkan. Ketika sekolah tidak mengeluarkan mekanisme minat dan bakat yang ada, ketika mereka ditanya suka apa, sekolah apa dan sebagainya, diikuti lomba atau sebagainya, fokus mereka tuh bukan ke pelanggaran berat lagi,
mereka nggak akan melakukan di kamar mandi lagi, mereka nggak akan melakukan perundungan lagi. Obligasi mereka fokusnya akan berubah, mereka akan fokus gimana belajar mereka untuk lomba yang akan mereka ikuti, ataupun panitia yang akan mereka ikuti, ataupun bagaimana seminar-seminar yang akan mereka ikuti. Ini sudah baik karena skenario terbaik di sisi kami adalah ketika mereka pada akhirnya berhasil mendapatkan prestasi di tahun utama, dan mereka pada akhirnya akan senang sekolah, mereka pada akhirnya senang sekolah, mereka nggak cabut-cabutan lagi, mereka pada akhirnya akan mereka nggak akan melakukan perundungan lagi, justru pada akhirnya orang-orang akan mensupport mereka di tahun utama. Lalu gimana kalau dikeluarin? Kalau dikeluarin nggak akan ada lagi, mereka tuh nggak akan tahu minat dan bakat mereka, mereka akan ditolak oleh masyarakat dan nggak dihargai. Lalu kedua, ini menjadi kesempatan kedua Dewan Utama. Lihat gimana Robert Downey Jr. yang awalnya terkena kasus narkoba dan sekarang menjadi aktor terkenal di dunia. Ini karena apa? Karena pada akhirnya Robert Downey Jr. itu diberikan kesempatan kedua lalu berhasil, dan Robert Downey Jr. ini melupakan sisi gelap ya Dewan Utama. Karena udah dapat atensi, minat dan bakat, dan kenapa ini pada akhirnya akan terjadi di kami secara eksklusif dan tidak akan lagi di sisi lawan. Kenapa? Kenapa ini baik? Karena ini pengurangan tingkat negatif siswa Dewan Utama. Gimana pada akhirnya siswa akan jerah, siswa nggak akan lagi menaruh atensi ke hal-hal yang buruk, dan pada akhirnya siswa akan lebih fokus untuk meraih minat dan bakat mereka. Apa yang kedua, sekolah pada akhirnya juga akan mendapat manfaat, gimana pada akhirnya mereka bisa aja dapat prestasi dari siswa-siswa yang menurut mereka itu harus dikeluarkan, yang mana harusnya di awal dikeluarkan, itu pada akhirnya nggak dikeluarkan, dan sekolah mendapatkan prestasi dari anak tersebut Dewan Utama. Ataupun yang B, pada akhirnya sekolah tuh mendapat atensi karena mereka tuh mampu merubah anak tersebut, dan justru ini lebih baik, dan ini menjadi baik bagi anak-anak lainnya atau bagi siswa-siswa lainnya. Ini udah ngejawab argumen tim lawan yang bakalan bilang satu, pengaruh negatif. Ini udah ngejawab gimana pada akhirnya kita akan menimbulkan persepsi kesempatan kedua, gimana pada akhirnya orang-orang yang justru pada akhirnya dicap sebagai anak bandel tuh pada akhirnya berprestasi, gimana justru menimbulkan mereka tuh nggak akan menyebarkan pengaruh negatif, justru mereka akan menimbulkan pengaruh negatif ke pengaruh positif, gimana pada akhirnya mereka semua orang tuh mampu merubah, semua orang tuh punya kelebihan Dewan Utama. Adapun ketidakadilan, ini juga adil karena pada akhirnya semua orang tuh mendapat pendidikan, nggak cuma siswa yang pada akhirnya berperilaku baik saja, pada akhirnya sekolah itu inklusif Dewan Utama. Terus argumen kami yang kedua, bagaimana dampak praktikal proposal. Dari Dewan Utama, masalah di Indonesia saat ini adalah gimana pada akhirnya banyak sekali pengangguran, tingkat putus sekolah, ataupun karena mereka bingung mencari pekerjaan dan sebagainya. Saya dari sisi kita ini akan terminimalisir. Kenapa? Karena ini akan pengurangan tingkat putus sekolah. Kenapa ada? Karena sekolah nggak langsung mengeluarkan, sekolah akan dibimbing, dan mereka akan pada akhirnya akan dibimbing untuk mencari minat dan bakat. Kenapa ini baik? Ada dua. Satu, jangka panjang. Jangka panjangnya adalah mendorong kualitas masyarakat yang lebih baik, tingkat pengangguran itu akan berkurang karena siswa-siswa akan dibimbing sesuai minat dan bakat mereka mengetahui pekerjaan apa yang mereka sesuai. Ataupun yang kedua, jangka pendek adalah aktor rentan atau siswa yang melakukan pelanggaran berat pun pada akhirnya akan merasa dihargai dan diperhatikan. Mereka akan sadar kalau mereka berguna dan sebagainya, mereka akan suka sekolah dan sebagainya, sehingga tingkat pengangguran itu tidak akan lagi dan sebagainya. Ini sudah ngebuktiin gimana pada akhirnya tim kami layak menang karena dua hal. Satu, kami udah ngebuktiin secara prinsip sekolah mendidik dan mungkin prestasi itu ada di sisi kami. Yang dua, kami juga udah ngebuktiin gimana di sisi kami aktor rentan dapat manfaatnya, dan secara praktikal akan berpengaruh gimana tingkat pengangguran putus sekolah itu akan menurun. Sekian, terima kasih.